di antara ibadah yang sangat agung yang mudah dilakukan dan pahalanya banyak, namun banyak orang meninggalkannya adalah berzikir. Ibadah yang agung, pahalanya banyak, mudah dilakukan, namun banyak orang terhalangi darinya. Oleh karenanya ketika seorang datang menemui Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan tentang zikir sangat penting, terutama kita hidup di zaman yang orang banyak bukan berzikir kepada Allah, bukan lisan yang menyebut Allah, tetapi menyebut tentang manusia, tentang peristiwa-peristiwa, tentang keburukan-keburukan manusia, sehingga lisan lalai dari mengingat Allah, tetapi malah mengingat manusia. Sebagaimana disebutkan, mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Tapi di antara keutamaan zikir yang sedikit kita sampaikan, sebenarnya sangat banyak, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib banyak sekali, puluhan, kalau enggak salah 70 lebih keutamaan berzikir kepada Allah, namun kita sebutkan beberapa saja pada kesempatan kali ini untuk motivasi kita untuk banyak berzikir. Di antaranya siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatnya secara khusus. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, ya. Sebutlah aku maka aku akan menyebut kalian. Ini menunjukkan siapa yang berzikir kepada Allah maka Allah akan menyebutnya secara khusus. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa yang menyebut aku dalam jiwanya, itu dalam hatinya, maka aku pun akan menyebutnya dalam jiwaku. Dan siapa yang menyebut-nyebut aku di hadapan suatu malak, suatu jamaah, maka aku akan menyebutnya di depan jamaah yang lebih baik daripada jamaah tersebut. Yaitu siapa yang menyebut aku di hadapan jamaah, aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Maka ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang ingin disebut-sebut Allah, maka hendaknya dia banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keutamaan yang sangat besar bagaimana seorang hamba disebut-sebut oleh Sang Pencipta. Kemudian di antara keutamaan berzikir kepada Allah, dan ini sangat kita butuhkan zaman sekarang, membuat kita lalai dari menyebut aib-aib orang, menyebut dosa-dosa lisan, ya. Kita ini kenapa sering terjebak dalam ghibah, namimah, merendahkan orang lain, terlalu banyak komentar, terlalu banyak mencela dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lisan kita sering digunakan untuk berzikir, maka lisan kita akan terhalangi dan terlalaikan dari dosa-dosa lisan seperti ghibah, namimah dan yang lainnya. Demikian juga tadi sudah saya singgung, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlalaikan dari menyebut-nyebut tentang manusia. Semakin kita sering sebut-sebut tentang manusia, dengan ikut medsos, berita tentang manusia, tentang keburukan-keburukan mereka, tentang aib-aib mereka, maka hati ini semakin sakit. Hati ini semakin terpenuhi dengan informasi-informasi yang hanya menjadikan hati menjadi gelap dan semakin susah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk dalam dunia medsos, ada namanya kecanduan. Hati ini candu untuk mengingat manusia. Yang tadinya harusnya hati kecanduan mengingat Allah karena dapat kebahagiaan, namun gara-gara hawa nafsu, hati kita jadi kecanduan untuk menyebut-nyebut manusia. Mulailah kita lihat berita, mulailah kita komentar, mulailah kita bicarakan apa yang kita tonton, mulailah kita diskusikan, sehingga lisan kita tidak sempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini musibah yang menimpa banyak di antara kita. Kemudian di antara keutamaan berzikir yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya berzikir mendatangkan kebahagiaan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Banyak orang mencari kebahagiaan namun mereka lupa bahwasanya ada sebab utama bahagia adalah
berzikir kepada Allah? Apakah dengan baca Al-Qur'an atau dengan istighfar atau dengan zikir-zikir yang banyak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan, dengan berpergian, dengan membeli barang-barang mewah, ya, dengan menonton-nonton film-film, dengan menonton lawakan-lawakan. Mereka tidak mendapat kebahagiaan. Benar ada kelezatan syahwat, benar. Tersalurkan syahwat tersebut, ada ketawa ketiwi, tetapi bahagia adalah suatu yang lain. Kebahagiaan tempatnya di hati, ya. Oleh karenanya, siapa yang ingin bahagia, maka hendaknya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap zikir seperti kebutuhan ikan terhadap air. Tanpa air maka ikan tersebut akan mati. Tanpa zikir manusia layaknya hatinya mati, ya. Orang yang mengingat Allah dengan orang tidak mengingat Allah kal hayyil wal mayyit, seperti orang yang hidup maupun orang yang mati. Maka saya katakan, di zaman sekarang ini orang banyak mencari jalan-jalan kebahagiaan, namun mereka tidak meraihnya, ya. Karena mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Sebagian orang pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya. Sampai di sana ribut. Yang satu pingin ke utara, satu pingin ke selatan. Yang satu pingin ke tempat main ini, yang satu pingin ke tempat main yang sana. Sudah sampai di tempat senang-senang malah ribut, ya. Kemudian pulang juga ribut. Terlalu banyak uang dikeluarkan, akhirnya ribut, ya. Bahagia yang penting adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian juga di antara faedah zikir yang menakjubkan adalah menguatkan hati dan menguatkan badan. Hati menjadi kuat. Seorang kalau sering berzikir hatinya kuat, dia sabar, tegar. Kekuatan hati itu luar biasa kita butuhkan di zaman sekarang ini. Kehidupan di zaman kita banyak ujian, banyak cobaan, banyak cercaan. Kalau hati kuat, maka kita tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Ternyata bukan cuma hati aja yang kuat, fisik juga kuat. Makanya ketika dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih pembantu. Nabi malah suruh berzikir sebelum tidur, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Rasulullah suruh berzikir. Yang zikir itu lebih baik daripada pembantu. Khairun min khadim, lebih baik dari pembantu. Artinya orang yang berzikir sebelum tidur dia kuat, dia akan bangun lebih segar dan dia lebih apa? Lebih kuat. Dia lebih kuat. Nah, kita lihat bagaimana para ulama. Kita kalau lihat bagaimana kegiatan mereka padat. Tidur mereka sedikit, tapi mereka subhanallah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik mereka kuat dan ini kenyataan, bukan dongeng, ini kenyataan, ya. Kalau kita lihat kita enggak mampu mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, orang yang sering berzikir kepada Allah bukan cuma dikasih kekuatan hati, juga diberi kekuatan apa? Fisik. Diberi kekuatan apa? Fisik. Taib. Yang berikutnya yang keenam, ya, siapa yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sering melakukan muraqabah. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu adalah derajat al-ihsan, derajat tertinggi al-ihsan. Ketika Jibril berkata, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, berilah kabar, penjelasan kepada aku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang yang selalu berzikir ikhlas, bukan karena riya. Ketika dia berzikir sambil menghayati apa yang dia zikirkan, maka dia selalu ingat Allah. Dia merasa Allah mengawasinya, selalu Allah melihatnya. Dia berzikir dalam kesendirian, ya. Bagaimana Rasulullah ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala sedang bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Maka seorang yang sering berzikir kepada Allah terutama dalam kesendiriannya, maka dia sadar dan dia yakin Allah senantiasa melihatnya, maka secara tidak sadar tiap hari dia menempa dirinya untuk mencapai derajat al-ihsan, yaitu beribadah dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Bagi dia yang penting bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan berzikir, orang yang berzikir dia akan merasakan kebahagiaan, sudah kita singgung tadi, bahkan merasakan kelezatan jiwa, sampai
disebutkan bahwasanya di surga seluruh ibadah putus kecuali ibadah zikir. Seluruh ibadah putus kecuali ibadah apa? Zikir. Di surga enggak ada lagi salat, enggak ada lagi puasa ya, ya. Di surga kok puasa? Di surga enggak ada puasa. Di surga sudah tidak ada puasa, tapi di surga ada zikir. Maka disebutkan dan ciri-ciri surga, ciri penghuni surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim, fayulhamuna at-tasbih wal hamda, dalam riwayat wat takbir kama tulhamuna nafas. Maka penghuni surga diberi ilham oleh Allah untuk bertasbih dan bertahmid dan bertakbir sebagaimana kalian di dunia diberi kemudahan untuk bernafas. Bukankah kita bernafas tanpa kesulitan sama sekali? Maka di surga pun demikian, ketika mereka berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, mereka tanpa kesulitan sama sekali, dan justru mereka merasa kebahagiaan karena semua aktivitas penghuni surga adalah kebahagiaan. Dan di antara aktivitas mereka dari ibadah yang tersisa di dunia yang masih berlanjut di akhirat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya berzikir adalah kelezatan, adalah kebahagiaan yang di dunia dirasakan oleh manusia dan berlanjut sampai di surga kelak. Maka kenapa kita meninggalkan kebahagiaan tersebut? Kemudian di antaranya sebenarnya menyebutkan bahwasanya di antara faedah zikir adalah sebab keberhasilan dan kemenangan, sebab keberhasilan dan kemenangan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, jika kalian berjihad kemudian bertemu dengan musuh, fathbutu, maka tegarlah. Maka tegarlah, sabarlah. Kemudian kata Allah, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Maka di antara sebab kemenangan adalah orang-orang yang berjihad sambil banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait dengan perkara duniawi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadiyatis salatu fatashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jika sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi dan mencarilah karunia Allah. Kemudian wadhkurullaha katsira, dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha, berikhtiar dengan bertebar di atas muka bumi mencari rezeki, jangan lupa ingat Allah. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan kesuksesan, baik sukses duniawi maupun sukses ukhrawi. Kemudian di antara keutamaan zikir sudah kita singgung di awal pengajian adalah ibadah yang ringan namun pahalanya sangat besar. Ya, setiap zikir ada keutamaan-keutamaan. Siapa yang zikir begini diampuni dosa-dosa, siapa yang zikir begini, banyak sekali keutamaan zikir. Padahal dia ibadah yang ringan. Namun sudah ringan, pahalanya besar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun banyak orang terhalangi. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita sekarang, siapa yang orang sering berzikir? Jarang. Ya, yang sering berzikir jarang. Ya. Sudah beli alat hitung-hitung pun tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai. Bahkan beli 5, beli 4, tidak dipakai. Itu alat bantu aja untuk ngitung. Tidak ada masalah seorang ingin berzikir, ingin menghitung-hitung, tidak jadi masalah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang ringan, ya. Tetapi pahalanya banyak, namun banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Kemudian di antara keutamaan zikir, ya, bahwasanya ibadah disyariatkan oleh Allah di antaranya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah, untuk zikir. Seperti firman Allah tentang salat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri. Ya, Allah juga berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sungguhnya salat itu mencegah dari keburukan, dari maksiat dan kemungkaran, dan zikir kepada Allah lebih besar, ya. Kemudian juga misalnya haji. Haji ada tawaf, ada sa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ila at-tawafu bil bait wa baina Safa wal Marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Sungguhnya dijadikan tawaf 7 putaran
Demikian juga sa'i antara Safa dan Marwa dan melempar jamarat untuk apa? Liiqamati dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan syariat haji itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Semua dari awal sampai akhir. Makanya hari-hari tasyrik juga Allah berfirman, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah di hari-hari tasyrik. Jadi haji dari awal sampai akhir intinya untuk berzikir. Bukankah ketika kita tawaf untuk berzikir kepada Allah? Setiap lewat Hajar Aswad kita mengatakan Allahu Akbar. Bukan setiap sa'i kalau sampai di Safa dan Marwah kita berzikir kepada Allah. Bukankah lempar jamarat kita lempar kita bilang Allahu Akbar. Maka semua syariat salat haji adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul haji al-hajju wa thajju." Sebaik-baik haji adalah yang diantaranya yang paling banyak bertalbiyah, dan talbiyah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama juga mengatakan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling banyak zikirnya. Kalau ditanya siapa orang yang puasanya paling terbaik? Orang yang puasanya paling terbaik adalah orang yang ketika puasa paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa orang yang salat terbaik? Orang yang salat terbaik adalah yang paling khusyuk, yang paling banyak mengingat Allah dalam salatnya. Siapa haji yang terbaik? Haji yang terbaik adalah orang yang paling banyak mengingat Allah dalam hajinya. Demikian, siapa mujahid terbaik? Mujahid terbaik adalah orang yang berjihad dan paling banyak mengingat Allah dalam jihadnya. Yang Allah mengatakan, "Fathbutu wadhkurullaha katsiran." Tegarlah kalian dalam medan pertempuran dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah ditinjau mana ibadah yang terbaik, dilihat kalau semakin banyak dia berzikir kepada Allah dalam ibadahnya tersebut, maka dia telah melakukan ibadah yang terbaik. Taib ini sekian tadi banyak ya, paling sekitar 10-an kurang lebih keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia umum mencakup seluruh zikir. Ini sebagai mukadimah yang saya sampaikan ya. Karena kita akan bahas salah satu dari bentuk zikir, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah. Taib, zikir la haula wala quwata illa billah ya, dianjurkan dalam syariat secara mutlak maupun secara khusus. Secara mutlak maksudnya kapan-kapan kita boleh berzikir la haula wala quwata illa billah, kapan saja kita boleh ulang-ulang. Rasulullah mengatakan fa'akthir, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kapan saja boleh. Dan juga ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan banyak zikir seperti salawat, kita dianjurkan salawat kapan saja, dan ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk apa? Salawat ya. Maka demikian juga seperti la haula wala quwata illa billah, kita dianjurkan untuk memperbanyak, dan ada kondisi-kondisi khusus kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di antaranya seperti ketika kita keluar rumah kita bilang la haula wala quwata illa billah, sebagaimana doa keluar rumah. Di antaranya ketika mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ketika kita terbangun di tengah malam terjaga, nanti akan sebutkan hadisnya, di antaranya kita berzikir, di antara zikir tersebut kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di antaranya kalau kita takut terkena ain, ya, kita mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, ya. Ini di antara ucapan hauqalah. Jadi dianjurkan untuk diucapkan terus-menerus, dan ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan datang penjelasannya.